Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sakti Ramadhani. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat-alat pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu Dasar Negara Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Tiga tokohnya yaitu Soekarno, Mohaimin, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama yaitu Mohaimin. Mohaimin menyampaikan isi usulannya pada tanggal 29 Mei 1945. Berikut ini isi usulan menurut Mohaimin. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Soekarno. Soekarno menyampaikan isi usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Soekarno, Indonesia merdeka ialah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Berikut ini isi usulan menurut Soekarno. Yang pertama yaitu persatuan atau unitarisme, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan isi usulannya pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno memberikan usulan memberikan usulan yang berbentuk filosofi grounding atau Weltanschauung, yakni fundamen, filsafat, pikiran, hati, jiwa yang sedalam-dalamnya. Soekarno menyampaikan usulannya dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, dasar negara Indonesia dinamakan dengan Pancasila. Berikut ini isi usulan menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau pri kemanusiaan, yang ketiga demokrasi atau mufakat, yang keempat kesejahteraan rakyat, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu lambang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki lambang bintang dan memiliki makna cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai dan memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terikat erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin dan memiliki makna bahwa pohon beringin menjadi tempat berteduh rakyat Indonesia di bawah naungan negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki lambang kepala banteng dan memiliki makna sebagai manusia yang berjiwa sosial tinggi dan suka berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang disebut musyawarah. Dan yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang padi dan kapas dan memiliki makna bahwa padi dan kapas menggambarkan santan nasional Indonesia yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi tujuan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua yaitu sejarah bendera merah putih. Bendera merah putih memiliki dua warna, yakni merah dan putih. Merah yang artinya berani dan putih yang artinya suci. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Bendera merah putih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ukuran tiang bendera pada saat itu yaitu 7 meter, dan ukuran bendera pada saat itu panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Tetapi pada tanggal 1968 itu menjadi terakhir bendera merah putih dikibarkan di Istana Merdeka. Setelah itu Indonesia tidak lagi mengibarkan bendera merah putih yang asli, melainkan duplikatnya. Dan bendera merah putih yang asli disimpan di pirtin yang terbuat dari plexiglass di Istana Merdeka. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Muhammad Tabrani Soehartojowo merupakan orang pencetus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pemersatu karena
karena bahasa Indonesia bisa menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan berbagai bahasa yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan aspek kebudayaan dan kehidupan. Dan yang keempat yaitu lambang negara. Burung Garuda dipilih menjadi lambang negara karena burung Garuda dianggap sebagai jati diri negara Indonesia. Karena burung Garuda dilambangkan sebagai bangsa Indonesia yang besar dan kuat, dan warna emas pada bulunya melambangkan kejayaan dan kemewahan. Selanjutnya, burung Garuda menoleh ke arah kanan karena menurut para pemikir zaman dahulu, mereka ingin negara Indonesia adalah negara yang benar dan menghindari kesalahan. Dan pada zaman dahulu, menoleh ke arah kanan atau arah kanan adalah arah yang baik. Selanjutnya, jumlah bulu pada burung Garuda. Yang pertama yaitu di bagian sayap kanan dan kiri memiliki 17 helai bulu yang mengandung makna sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu 45 bulu leher yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya 19 helai bulu pada pangkal ekor yang juga melambangkan sebagai tahun kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu 8 helai bulu ekor yang melambangkan sebagai bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan 8. Selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. W.R. Supratman merupakan pencipta lagu Indonesia Raya. Di sini saya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang memiliki 3 stanza. Stanza pertama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Stanza yang kedua, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Stanza yang ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi, marilah
Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sini saya akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia.